إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dari bab yang ke-8, al-babul tsamin dari kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Fi dzikri tasmiyatihi wa ahkamiha wa waqtiha, yaitu mengenai pemberian nama kepada bayi yang baru dilahirkan, hukumnya dan waktu pemberian namanya. Wa fihi 'ashrata fusulin, ada 10 fusul, ada 10 fasal ya, mengenai waktu penamaan, kemudian apa yang disunnahkan dan diharamkan dan dimakruhkan dari nama. Dan yang ketiga itu mengenai disunahkannya merubah nama yang tidak baik, bolehnya memberikan nama kunyah kepada anak-anak, kemudian hak pemberian nama itu kepada ayah bukan ibu, kemudian perbedaan antara nama, kunyah dan laqab. Kemudian yang ke-7 mengenai hukum bernama dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad, dan berkunyah dengan kunyahnya. Yang ke-8 mengenai bolehnya bernama lebih dari satu nama. Yang ke-9 mengenai hubungan nama tersebut dengan yang dinamai. Yang 10 ya, bahwasanya makhluk pada hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan nama-namanya. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi waqti tasmiyati, mengenai waktu pemberian nama. Qala al-Khallal fi jami'ihi, berkata al-Khallal dalam jami'nya, bab dzikru tasmiyatis shabi, yaitu mengenai penyebutan penamaan bayi. Akhbarani Abdul Malik ibn Abdul Hamid qala tadzakarna lakum yusamma as-sabi. Kata Abdul Malik ibn Abdul Hamid, suatu ketika kita sedang mudzakarah, kemudian dalam mudzakarah tersebut, lakum yusamma as-sabi, apakah kalian memiliki anak yang harus dinamai? Faqulna lana Abu Abdullah, Abu Abdullah mengatakan, amma Thabit fara'an Anas annahu yusamma li thalathah. Ya, amma Samurah yusamma yawm as-sabi', yakni hadis Samurah fa yaqtadi tasmiyah yawm as-sabi'. Adapun yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya beliau dinamai pada hari yang ketiga. Adapun pada hadis Samurah itu dinamai pada hari yang ke-7, yaitu hadis Samurah mengkonsekuensikan penamaan bayi itu pada hari ke-7. Akhbarani Ja'far ibn Muhammad anna Ya'qub ibn Bakhtan haddatsahum, telah mengkhabarkan kepadaku Ja'far bin Muhammad bahwasanya Ya'qub bin Bakhtan menceritakan kepada mereka, anna Abu Abdullah qala, bahwasanya Abu Abdullah Imam Ahmad mengatakan, haddatsani Anas, telah menceritakan kepadaku Anas, yusamma li thalathatin, bayi diberi nama pada hari ketiga. Wa hadis Samurah, pada hadis Samurah yusamma yawm as-sabi'i,
diberi nama pada hari yang ketujuh. Kemudian hadatsana Muhammad bin Ali qala hadatsana Shalih anna abahu qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Shalih bahwasanya ayahnya mengatakan kana yustahabbu ayusammiya yaum as-sabi', bahwasanya disunahkan untuk memberikan nama pada anak itu hari ketujuh. Wa dzakara hadits Samurah, kemudian beliau menyebutkan hadis Samurah. Wa qala Ibnu al-Munzir fil Awsat, berkata Ibnu al-Munzir dalam kitab Al-Awsat dalam babnya dzikru tasmiyatil maulud yaum as-sabi'i, yaitu mengenai penamaan bayi pada hari yang ketujuh. Ja'al haditsu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara ayusamma al-maulud yaum as-sabi'i, bahwasanya belum memerintahkan untuk memberikan nama kepada bayi yang dilahirkan pada hari yang ketujuh. Waqad dzakarna isnadahu min hadits Abdullah bin Amr, telah kita sebutkan sanadnya dari hadis Abdullah bin Amr. Qultu, aku katakan, arada haditsu Ibni Ishaq an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, yang dimaksud adalah hadis Ibni Ishaq dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sabi'al maulud, Rasulullah memerintahkan ketika hari ketujuh kelahirannya, hari ketujuh kelahiran seorang bayi, bitasmiyatihi, yaitu disuruh untuk dikasih nama, diberi nama, wa aqiqatih, disuruh untuk melaksanakan akikah, wa bad'il adha anhu, dan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuhnya, maksudnya adalah menggundul rambutnya. Waqad taqaddam dzikruhu wa dzikru hadits Samurah, dan telah lewat penyebutannya dan penyebutan hadis Samurah. Ya. Ini yang dibahas oleh Ibnu al-Munzir dalam kitabnya Al-Awsat. Wa qala al-Baihaqi fi sunani, adapun yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, bab tasmiyatul mauludi hina yuladu, bab penamaan bayi ketika dilahirkan. Wa huwa ashahhu min as-sabi', di mana kata beliau ini lebih sahih dari yang ketujuh. Tsumma rawa min hadits Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas, kemudian beliau meriwayatkan hadis Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas, qala, beliau mengatakan, dhahabtu bi Abdullah bin Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Aku membawa Abdullah bin Abi Talhah, anaknya Abu Talhah. Kalau anaknya Abi Talhah berarti siapanya Anas? Siapanya Anas? Adik saudara, berarti saudara seibu, karena Abu Talha adalah bapak sambungnya, gitu ya, sambungnya Anas. Ibunya Anas namanya Musulaim. Musulaim ini kemudian diperistri oleh Abu Talha. Nah, Abdullah bin Abi Talha berarti maksudnya adalah saudara seibunya Anas, adik seibunya. Ya, ini kita mulai rubah, jangan pakai istilah saudara tiri atau saudara kandung. Ya, ini kadang rancu kita. Jadi pakai istilah saudara sebapak jika memang bapaknya sama, saudara seibu jika ibunya sama bapaknya beda, dan baru kita katakan saudara sebapak seibu atau syakik dalam bahasa Arabnya bagi yang bapak ibunya sama, atau saudara kandung dalam bahasa kita kadang, ya. Maka ketika Anas membawa Abdullah bin Abi Talhah kepada Rasulullah ketika baru dilahirkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhanna ba'iran, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengurusi atau mengendarai daripada onta. Faqala lahu hal ma'aka tamr, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Anas, kamu bawa kurma enggak? Qultu na'am, ya. Fanawaltuhu tamarat, aku kemudian memberinya beberapa kurma, fa'alqahunna fi fayhi. Kemudian beliau memasukkan kurma-kurma tersebut ke dalam mulutnya, falakahunna, kemudian beliau melumat. Rasulullah itu melumatnya sampai lembut. Tsumma harafa as-sabi, kemudian memasukkan lumatan yang sudah dilumat tadi dalam mulut Rasulullah, dilolohkan ke mulut bayi. Ya, famajjahu fi fayhi, kemudian beliau istilahnya dikumpulkan
di dalam mulut bayinya tadi, yaitu Abdullah bin Abi Aufa. Faja'ala as-sabi yatalammadhu, dan bayi tersebut pun mengunyah-ngunyah. Jadi istilahnya apa? Kalau ngunyah, tepat nggak ngunyah? Bayi ngunyah. Ya ngecap-ngecap lah gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul ansar at-tamr. Kesukaan orang Ansar adalah kurma. Kharajahu fi sahihain, hadis ini dalam Bukhari Muslim min hadis Anas bin Sirin dari Anas bin Malik. Wa dzakara hadits Buraid ibn Abdullah bin Abi Burdah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Musa, dari Abi Musa qala, beliau mengatakan wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika terlahirkan bagiku anak laki-laki, aku mendatangkannya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasamahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah. Maka beliau kasih nama anak tersebut Ibrahim, dan beliau mentahniknya dengan tamr, dengan kurma. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Qayyim, wa fi sahihain min hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, dalam Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau mengatakan Utiya bil Munzir ibni Abi Usaid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Didatangkan kepada Rasulullah Al-Munzir bin Abi Usaid ketika baru lahir. Wa wada'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Maka beliau meletakkan Munzir tadi, bayinya Munzir yang masih bayi, itu di pahanya Rasul. Wa Abu Usaid jalis, dan ayahnya yaitu Abu Usaid duduk. Falahiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in baina yadayhi, maka beliau pun guyoni gitu, apa sih namanya, ngajak main di apa sih, apa bahasa Indonesianya, di apa, kalau bayi ditaruh di paha terus di apa tuh dengan tangannya, ya apa ya, diajak apa, ditimang-timang, ya mungkin begitulah ya, ditimang-timang atau ya sejenisnya lah. Pokoknya lahi itu artinya bermain gitu. Kalau memain-mainkan anak kan kayaknya kurang pas ya kalau bahasa Indonesia. Pasnya itu ya istilahnya tadi menimang-nimang mungkin ya, dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Fa amara Abu Usaid bi ibnihi fahtamala man ala fakhdihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Zaid diperintahkan untuk menggendong bayi tersebut, kemudian mengambilnya dari pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah aina sabi, dan Rasulullah bertanya, mana bayi tadi? Faqala Abu Zaid qallabnahu ya Rasulullah, aku baringkan wahai Rasulullah, di tengkurapkan begitu, tengkurapkan di pangkuan tangannya begitu. Tahu ya? Di apa sih namanya? Diemban ya. Diemban begitu ya, benar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Masmuh, siapa namanya?" Qala fulan. Qala la, jangan nama itu. Walakin ismuhu Munzir. Walakinnahu ismuhu Munzir. Tetapi namailah Munzir saja. Munzir bin Abi Usaid. Nah, ini memberikan nama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim min hadits Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wulida liyal lailata ghulamun, dilahirkan pada malam ini bagiku anak laki-laki, yaitu aku mendapatkan anak laki-laki di malam ini. Fasamaituhu bismi abi Ibrahim, maka aku namakan nama tersebut dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Maksudnya ayah tidak langsung ya, tetapi karena Rasulullah keturunan Ibrahim, maka bisa menamakannya dengan ayah. Wa dzakara baqil hadits fi qissati Mu'tah, kemudian mengisahkan sisa daripada hadis tersebut tentang kisah perang Mu'tah, ya, perang yang sangat dahsyat kaum muslimin melawan orang Romawi, di mana Rasulullah pasukan kaum muslimin menang melawan pasukan Romawi yang bersenjata lengkap yang jumlahnya itu berkali-kali lipat. Ya, yang di situ gugur seperti Usama, Zaid bin Harithah, gugur pula
Ja'far, dan akhirnya terakhir adalah diambil alih atau dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid yang akhirnya menang pada tangannya Khalid bin Walid. Tapi karena sudah habis-habisan, maka Khalid memutuskan untuk pulang. Ya. Wa qala Abu Umar Ibn Abdul Barr fil Isti'ab wa waladat lahu Mariyatul Qibtiyah sirriyatuhu Ibrahim fi Dzil Hijjah sanata 8. Maria Al-Qibtiyah yang merupakan selirnya Nabi. Ya, beliau memilih pendapat Maria adalah selirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan putra Nabi yang bernama Ibrahim pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Ya, yang kemudian meninggal dunia Ibrahim ini. Wa dzakara Az-Zubair an asyakhihi anna umma Ibrahim waladathu bil 'aliyah. Disebutkan oleh Zubair dari beberapa gurunya bahwasanya ibunya Ibrahim yaitu Maria Al-Qibtiyah melahirkan Ibrahim di Al-'Aliyah, tempat, ya, nama tempat. Wa aqa'anhu bi kabsh yaum as-sabi'ih, kemudian mengaqiqai dengan domba besar pada hari ke-7. Wa halaqa ra'sa, menggundul rambutnya Ibrahim. Wa halaqahu Abu Hind, dan yang menggundulnya adalah Abu Hind, ya, Abu Hindin. Fatasaddaqa bi zinati sya'rihi fiddatan 'ala al-masakin, kemudian rambutnya ditimbang, kemudian ditimbang dengan perak, dan peraknya disedekahkan untuk masakin. Wa amara bi sya'rihi fadufina fil ard, kemudian Rasulullah memerintahkan rambutnya tersebut untuk dikubur di tanah. Jadi segala sesuatu yang dari kita itu jangan dibuang tong sampah, dikubur di tanah. Kuku, rambut, ya, pokoknya yang dari tubuh kita itu dikembalikan ke tanah, karena kita berasal dari tanah. Ya, misalkan perempuan, ya, biasanya rontok rambutnya habis melahirkan misalkan, itu kembalikan kemana? Ke tanah. Atau ari-ari, ya, bayi lahir kan bawa ari-ari, maka ari-arinya ini jangan dibuang di tong sampah, jangan buang di kali, jangan, nggak boleh, dikubur. Dan jangan juga digantung dalam pendil, ya. Nanti kira pentung pendil nanti, ya. Jadi dikubur, ya, dikubur. Wasamahu yauma idzin, dan dikasih nama pada hari itu pula. Hakata qala Zubair wasamahu yauma sabi'i. Tetapi ada riwayat dinamakan pada hari yang ke-7. Wal hadis al-marfu' ashah min qawlihi wa aula. Tapi hadis yang marfu' ini lebih sahih dan lebih utama. Nah, sehingga di sini kita pahami bahwasanya memang secara dalil yang ada pada hari yang pertama itu dikasih nama tidak mengapa. Kemudian hadis yang sahih pula pada hari yang ke-7. Ya. Dan dari riwayat Anas pada hari ketiga. Maka dari sini hendaknya kita segera memberi nama. Ya, segera memberi nama setidaknya sampai hari ke-7. Ya. Jangan nunda sampai misalkan nunggu akikohnya umur 2 tahun nanti nggak ada namanya. Maka jangan, tetap dikasih nama. Ya. Kalau pemberian nama tersebut tidak bertepatan dengan akikoh, maka boleh untuk membuat makanan. Membuat makanan kemudian diberikan kepada tetangga. Istilahnya apa sih kalau orang Jawa itu? Apa tuh? Makanan yang diberikan pada hari pemberian nama. Namanya apa? Apa itu, ada budaya Jawa itu namanya apa? Apa tuh? Ada yang tahu? Jadi ketika dilahirkan, kemudian ada semacam buat makanan, kemudian setelah itu dibagi. Namanya apa? Apa? Puputan. Puputan Pak Saad. Ya. Puputan.
Ya, katanya begitu puputan. Begitu ya. Itu tidak mengapa juga sebenarnya ya. Tetapi tentunya yang paling utama adalah walimah ya. Walimah itu sendiri yang syariat, adapun itu cuma kebiasaan saja ya. Nah, tapi bukan acara ya, tapi cuma sekedar ngasih makanan gitu. Nah, summa dzakara hadits Anas wa kanat qabalatha Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Salma, pada hadis Anas yang menggendongnya atau mengurusinya itu Salma, maulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu budak yang pernah dibebaskan oleh Rasul. Fa kharajat ila zawjiha Abi Rafi', kemudian dibawa keluar menuju suaminya itu Abi Rafi' namanya. Fa akhbarathu anna Maryah waladat ghulaman, dan mengkhabarkan bahwasanya Maryah al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki. Faja Abu Rafi' ila Rasulillah fabasyarahu, maka datanglah Abu Rafi', suami dari Salma maula Rasulillah, datang kepada Rasulullah dan memberikan berita gembira ini. Ya, wa wahabalahu 'abdan, maka saking gembiranya ini Rasulullah menghadiahkan budak bagi Abu Rafi'. Jadi budak dulu itu ya sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar. Dan Islam cara untuk membebaskannya adalah fakku raqabah, yaitu mendorong kita membebaskan budak-budak yang muslim. Adapun yang tidak muslim ya biarin saja jadi budak. Qultu, kata Ibnu Qayyim, wa fi qissati Maryah wa Ibrahim anwa'un minas sunani. Dalam kisah Maryah dan Ibrahim, ketika melahirkan Ibrahim, ada beberapa macam sunnah ya. Banyak di sini akan diterangkan. Yang pertama, istihbabu qabulil hadiyati. Disunnahkan menerima hadiah. Ini Rasulullah menerima Maryah itu sebagai hadiah. Jadi Maryah itu awalnya budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Ya, Raja Maukukis. Ya, Raja Mesir yang beragama Nasrani. Maka disunahkan untuk menerima hadiah. Yang kedua, qabulu hadiyati ahlil kitab. Boleh kita menerima hadiah dari ahlil kitab. Boleh menerima hadiah dari ahlil kitab. Ya, tadi Nasrani, Raja Maukukis tadi dari Mesir. Yang ketiga, qabul hadiyatir raqiq. Bolehnya menerima hadiah berupa budak. Ada memberikan kita budak, boleh diterima. Ya. Tapi kalau zaman sekarang karena aturan yang sudah sepakati itu nggak ada perbudakan, ya sudah. Berarti jangan. Ya. Tapi kalau dulu yang masih tidak ada kesepakatan, maka boleh-boleh saja menerima budak atau membeli budak. Yang keempat, jawazut tazarri. Boleh mengambil selir. Selir, makanya raja-raja dulu itu ada selirnya. Permaisurinya ada 4, selirnya ada 100. Gitu ya. Itu boleh. Selir itu hakikatnya adalah budak. Paham ya? Dan budak perempuan itu, mohon maaf, boleh digauli sama majikan laki-lakinya. Tapi tidak kebalikan. Kalau ada budak laki-laki, nggak boleh dihubungi sama majikan perempuan, nggak boleh. Itu zina. Tapi kalau budak perempuan, itu dibolehkan untuk dihubungi oleh majikan laki-laki. Adapun zaman sekarang nggak ada budak ya. Jadi jangan dianggap, mohon maaf, pembantu dianggapnya budak, nggak boleh. Zina itu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita memahami konteks budak ini seperti zaman sekarang ya. Setelah ada perjanjian tidak ada perbudakan. Perbudakan dihapuskan dan dibebaskan. Artinya free semua. Semuanya itu orang merdeka semua. Zaman dulu yang masih ada budak, maka ada. Hampir semua raja kalau kita baca sejarah ya seperti ini. Terhitung Rasulullah yang sedikit. Paling beberapa, ada 3 atau berapa ya.
selirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu selain istri, selir yang statusnya masih budak tapi melahirkan bagi Rasulullah, ya. Yang melahirkan ini adalah Maria Qibtiyah. Adapun raja-raja dulu ya banyak. Kalau kita di Indonesia, Raja Majapahit, Mataram, Sriwijaya, ya oke lah. Ya. Permaisurinya 4, kemudian budaknya 100, ada yang puluhan aja dan seterusnya. Ini namanya selir. Selir hakikatnya adalah budak. Bukan orang merdeka, tapi orang masih dalam perbudakan. Nah, jadi boleh, ya, hukumnya boleh kalau memang statusnya itu budak. Yang kelima, al-bisyarah liman wulida lahu mauludun biwaladi, yaitu disunahkan untuk memberikan berita gembira bagi yang mendapatkan anugerah anak, ya. As-sadisu, yang keenam, istihbabu i'ta'il bashir bisyara'i busyrahu apa? Disunahkan untuk memberikan hadiah kepada orang yang memberikan berita gembira. Ya, tadi yang memberikan berita gembira siapa namanya? Abu Rafi'. Berita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terlahir bagimu anak laki-laki. Maka Rasulullah senang, maka dikasihlah hadiah berupa budak. Nah, ini sunnah. Kalau ada orang memberikan berita gembira kepada kita, kita kasih hadiah. Karena berita gembira adalah sebuah kebaikan dan hutang. Maka kita pun balas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Kemudian as-sabi'u, yang ketujuh, al-aqiqatu 'anil maulud. Disunnahkan akikah ketika dilahirkan anak. As-saminu, yang ke-8, kaunuha yaum as-sabi'i. Akikahnya hendaknya pada hari yang ke-7. At-tasi' halqu ra'sih. Disunnahkan untuk mengerok, gundul habis rambut dari bayi yang dilahirkan pada hari yang ke-7. Kemudian ditimbang dengan perak dan peraknya disodakon ke masakin. Al-ashir, yang ke-10, at-tasadduq bi zinati sya'rihi wariqa. Kemudian ditimbang dari rambutnya tadi seberat daripada perak, nanti peraknya disodakohkan atau boleh dengan uang senilai daripada harga perak tadi. Al-hadi asyara, yang ke-11, dafnu syi'ri fil ardi wala yalqa tahtar arjul. Yaitu disunahkan untuk mengubur rambut di dalam tanah dan jangan dibuang begitu saja sehingga diinjak-injak oleh kaki. Karena rambut itu adalah bagian tubuh kita, maka jangan diinjak-injak. Ya, jangan diinjak-injak. As-tsani asyara, yang ke-12, tasmiyatul maulud yauma wiladatihi, yaitu disunahkan memberikan nama bayi pada hari kelahirannya. As-salisu asyara, yang ke-13, jawazu daf'il tifli ila ghairi ummih turdi'uhu wa tahdanuhu. Boleh bayi itu diberikan kepada selain ibunya untuk dipersusui dan diasuh. Bahkan ini sunnah. Dan nanti akan ada pembahasan di sini. Disunnahkan kalau bayi kita itu lahir, itu jangan langsung disusui oleh ibunya, tapi disusui oleh orang lain yang sedang menyusui. Karena susu awal itu kurang bagus. Ya, dan susu yang bagus adalah ASI yang bagus yang sudah sedang menyusui. Begitu. Yang kedua, manfaatnya adalah memperbanyak saudara. Karena kalau sudah dipersusui, maka jadi ibu persusuan. Anaknya ibu persusuan jadi saudara sepersusuan, mahram. Suami daripada ibu persusuan jadi bapak persusuan. Ini jadi punya hubungan kekerabatan dari jalur persusuan. Tapi harus diingat, harus ingat-ingat, jangan sembarangan. Ya, berangkat kerja, anak titipin, kemudian sembarangan dipersusuin sama orang-orang tidak dikenal. Nanti malah satu RT bisa jadi
mahram kita semua. Maka jangan menikahi tetangga dekat. Kecuali kalau sudah ditelusuri kita bukan saudara sepersusuan dari kita. Biasanya kan orang-orang dulu begitu ya. Saya masih ingat kecil itu ibu-ibu itu begitu mudah banget memberikan ASI-nya kepada tetangganya. Maka kita ingatkan, itu nanti jadi mahram loh. Ya. Itu jadi mahram. Nanti kalau anak-anaknya sudah besar, wanti-wanti itu mahram, tidak boleh dinikahi. Gitu ya. Maka hati-hati kalau nikah sama tetangga dekat yang punya kebiasaan di warga tersebut begitu mudah memberikan air susunya kepada bayi. Nah, Ar-Rabi' Asyar yang ke 14, iyadatul walid waladahu at-tiflah. Hendaknya orang tua yang tadi sudah diberitakan berita gembira segera menjenguk bayinya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a biwaj'ihi intalaqa ilaih, maka ketika sebagaimana Rasulullah ketika mendengar bayinya itu sakit, maka Rasulullah langsung menemui ya'udzuhu fi baiti Abi Saif Al-Qain, ya, menjenguknya atau langsung menengoknya di rumahnya Abi Saif Al-Qain. Karena kebiasaan orang Arab itu kalau bayi lahir ya dipersusui oleh orang lain dan diasuh sampai orang lain. Nanti kalau sudah agak besaran baru dikembalikan kepada ibunya. Begitu. Pada abihi wa dhammahu ilaih wa huwa yajudu bi nafsihi, maka kemudian Rasulullah mendoakannya, kemudian dipeluk ke dadanya dan istilahnya apa? Yajudu bi nafsihi, didekat erat dengan tubuhnya. Fadama'at ainah, dan Rasulullah sambil menangis terseduh-seduh, bercucuran kedua air matanya. Wa qala, beliau mengatakan, tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu, air mata boleh bercucuran, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yardha ar-rabba, dan kami tidak mengatakan kecuali yang membuat ridha Allah. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami itu begitu sedih kehilanganmu wahai Ibrahim. Ya, kehilangan anak laki-laki yang sangat disayangi, masih kecil lagi ya, maka sangat luar biasa. Qadarullah, memang putra-putra beliau laki-laki meninggal dunia semua ketika masih kecil. Yang pertama Ibrahim, yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua adalah Ibrahim. Ada yang berpendapat ada lagi, yaitu At-Tahir atau At-Tayyib. Ada yang mengatakan 4, Tahir dan Tayyib. Begitu. Tetapi yang disepakati oleh para ulama 2 tadi, yaitu Al-Qasim dan Ibrahim. Nah, Al-Khamis Asyara yang ke-15, faedah yang ke-15. Jawazul buka 'alal mayyit bil aini. Boleh menangisi mayit dengan air mata saja, bukan dengan mulut, apalagi nyakar-nyakar, mukul-mukul, guling-guling, itu nggak boleh. Menangisinya cukup dengan air mata. Ya, ini yang boleh dengan air mata saja, bercucuran. Tapi kalau sudah gerung-gerung, teriak-teriak, nyakar-nyakar, ya, sampai nyobek-nyobek baju, nah ini yang sudah namanya niyahah, yang merupakan min amril jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan disebutkan dalam manaqib Fudail bin Iyad, manaqib itu artinya kisah hidup dari orang yang mulia, ya. Jadi manaqib, jadi namanya manaqiban itu artinya baca biografinya seorang ulama, begitu ya. Misalkan manaqib Imam Syafi'i, manaqib Ali bin Abi Thalib, manaqib Umar bin Khattab, itu aslinya begitu. Ya. Bukan sekedar enggak tahu artinya. Jadi yang namanya manaqib itu ya diceritakan biografinya, keutamaannya. Nah, salah satunya dalam kitab Manaqib Fudail bin Iyad
Anahu dhahika yawma mauti ibnihi Ali. Bahkan beliau pernah tertawa di hari wafatnya anaknya. Fasu'ila an dzalik, maka beliau ditanya mengenainya, faqala innallaha subhanahu wa ta'ala qadha biqada'in fa ahbabtu an arda biqada'ihi. Sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan dengan keputusan takdirnya, maka aku suka, cinta, ya, jika aku ridha terhadap keputusan Allah. Maka beliau tersenyum dan tertawa. Begitu ya. Nah, wa hadyu Rasulillah akmalu wa afdal. Tetapi sekali lagi, petunjuk Nabi itu lebih sempurna dan lebih afdal. Fa innahu jama'a baina ar-ridha bi qada'i Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina rahmati tifli. Karena beliau mengumpulkan antara ridha Rabb, membuat ridha Allah, yaitu kita tidak berbicara kecuali yang baik saat tertimpa musibah, dan mengumpulkan rahmat terhadap anak, yaitu dengan menangisinya. Tapi yang menangis ini cuma air mata. Jadi tangisan itu tanda rahmat kita. Ya. Ketika meninggal seorang yang kita hormati atau kita sayangi, maka secara otomatis mata itu akan berlinang. Orang tua meninggal, nangis enggak ini? Nangis. Minimalnya berkaca-kaca lah. Kalau ada orang sekarang misalkan orang tuanya meninggal, alhamdulillah. Kira-kira gimana? Itu disyariatkan loh. Ya, sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengatakan itu, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Tapi ucapkan pada dirinya, jangan diumumkan. Ya, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ya, jadi dibahas oleh para ulama bukan untuk diumumkan, tetapi untuk diri kita. Ya. Jadi Rasulullah justru yang paling afdal, yaitu membuat ridho Allah dengan ucapan yang baik ketika tertimpa musibah, dan beliau menunjukkan rahmatnya, sayangnya terhadap anaknya dengan menangisinya, dengan tangisan air mata saja, bukan dengan ucapan atau cakar-cakar atau tidak. Fa innahu lamma qala lahu Sa'ad bin Ubadah, karena ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya tentang tangisan beliau, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasul? Qala, "Hadhihi rahmah." Ini adalah kasih sayang. Ja'alahu Allahu fi qulubi ibadihi. Allah jadikan di hati para hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanyalah Allah akan menyayangi hambanya itu yang penyayang juga. Mala yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi ya tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi Allah dan tidak akan disayangi oleh orang. Kalau kita tidak menyayangin anak, ya jangan harap anak itu menyayangi kita. Kalau kita nggak sayang sama santri, ya mana harap santri itu akan sayang sama kita. Kalau kita senangnya mukul, nendang, nyubit, memaki, ya nanti akan dibalas juga sama anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya, hati-hati. Wal Fudail dhaqa 'anil jam'i bainal amrayn. Adapun tadi Fudail bin Iyad tidak mengumpulkan dua perkara ini. Falam yattasi' lirridha biqada'i rabb wa baqa'i rahmah lil walad. Sehingga tidak mencakup dua hal tadi, antara membuat ridha Allah dan menunjukkan rahmat, kasih sayang terhadap anak. Ada jawab Syekhina sami'tuhu min. Ini adalah jawaban dari guru kami, ya, guru kami maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang aku dengarkan langsung dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Qayyim adalah murid dari Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Termasuk muridnya juga adalah muridnya Ibnu Taimiyah itu seperti Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, termasuk Imam Zahabi, dan ribuan murid beliau. Sehingga ketika siapa yang dari Mesir mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama fikih mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kemudian beliau mengatakan, fa inna syuyukhaka abidun min ibadi Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya guru-gurumu itu
budak dari budaknya Ibnu Taimiyah. Maksudnya apa? Gurunya dia yang mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu muridnya Syekhul Islam. Seperti Imam Zahabi ya, dan yang lainnya, di mana rata-rata ulama ketika itu berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kalau munsif, maka dia akan memuji Syekhul Islam walaupun berbeda dalam beberapa hal. Ibnu Hajar Al-Asqalani beberapa hal beda sama Ibnu Taimiyah, tapi beliau sangat memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Suyuti pada beberapa hal beda sama Syekhul Islam, bahkan sisi akidah, tetapi beliau memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai meringkaskan 2 kitabnya tentang masalah bantahan tentang masalah filsafat, tentang ilmu kalam. Ya, sehingga rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya, guru kita semua, imam kita semua, yaitu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sadis asyar yang ke-16, jawazul huzn atau hazan, bisa dua-duanya, alal mayyit. Bolehnya sedih atas kematian. Wa annahu la yanqusul ajra, itu tidak akan mengurangi pahala, malam yakhruj ila qaulin aw amalin la yardi rabba, ya, au tarki qaulin aw amalin yughdhihi, selama kesedihan tersebut tidak mengeluarkan ucapan atau tindakan yang membuat murka Allah, yang tidak membuat Allah ridha, atau meninggalkan ucapan atau perbuatan yang justru membuat ridha Allah. Jadi boleh kita sedih itu wajar, tetapi dengan syarat tidak membuat murka Allah dan tidak meninggalkan perkara yang Allah cintai. Ya, tidak meninggalkan perkara yang Allah cintai. Mungkin sampai di sini dulu, nanti faedah berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya. Masih dalam fasal yang pertama. Ya, fasal yang pertama nanti tentang faedah kisahnya Maria Al-Qibtiyah. Dan cerita tentang Maria Al-Qibtiyah ini cerita yang unik sebenarnya kalau mau diceritakan. Karena dari seorang sosok Maria Al-Qibtiyah membuat cemburu istri-istri Rasul yang lainnya. Ya, kisahnya Hafsah cemburu, kemudian sempat ditalak oleh Rasul. Ya, nanti akan ada pembahasannya di tafsir Ibnu Katsir, pembahasan malam Senin insyaallah. Nanti akan ada pembahasannya kisah apa sudah ya kalau nggak salah ya. Sudah apa belum ya? Belum kayaknya. Itu kisah cemburunya Hafsah kepada Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau selir itu kan nggak ada hari khusus ya. Selir itu nggak ada hari khusus. Jadi ya, Rasul itu bebas. Beda kalau istri itu harus ada hari khusus, harus digilir dengan hari khusus. Tapi selir tidak. Nah, qadarullah pada waktunya dengan Hafsah, beliau sedang sama Maria, sehingga membuat Hafsah ini marah. Ya, kisahnya nanti lengkapnya nanti. Kalau sekarang waktunya sedikit. Nah, ini kisahnya pas ini. Dan memang Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada istri-istrinya bahkan, yang ini tabiat manusia. Ini bukan merendahkan istri Nabi. Istri Nabi adalah wanita-wanita mulia, sayyidatu ahlil jannah, wanita-wanita mulia penghuni surga, ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Tapi untuk menunjukkan sebagaimanapun kebaikan seorang wanita, dia tidak lepas dari tabiatnya. Yaitu 2 hal di sini. Yaitu Rasulullah SAW pernah mengingatkan istrinya, inna kunna la sawahibi Yusuf. Sungguh kalian itu seperti wanita-wanita zaman Yusuf. Begitu. Yang pertama itu cemburuan. Gitu. Wanita itu punya sifat pencemburu. Wajar. Sehingga jangan jadi dalih cemburunya wanita itu kemudian
kita berbuat tidak adil atau berbuat yang melanggar syariat, itu jangan. Tetap ya. Kemudian yang kedua, selain itu wanita itu pencemburu. Wanita itu punya rencana-rencana yang banyak. Ya, punya rencana-rencana. Apalagi kalau seorang laki-laki istrinya lebih dari satu. Maka istri yang pertama punya rencana supaya lebih betah di istri pertama. Istri kedua pun punya rencana untuk membuat si suami betah di istri yang kedua. Yang ketiga, yang keempat pun sama. Dan demikian pula kalau dia seorang selir. Jadi ada perlombaan begitu. Sehingga ya hendaknya seorang wanita yang beriman harus bisa mengendalikan kecemburuan ini atau rencana-rencana ini, itu jangan sampai keluar dari syariat, jangan sampai keluar dari ketaatan. Cemburu wajar ya, tapi jangan membuat kecemburuan Anda ya terhadap madu Anda itu kemudian tidak taat kepada suami Anda. Ya, jangan sampai kecemburuan dan rencana-rencana Anda itu kemudian membuat suami Anda menceraikan istri pertamanya atau keduanya atau yang seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang suaminya itu poligami, begitu ya. Dan kalau tidak poligami, biasanya nanti kecemburuan ini kepada mertua atau kepada saudarinya suaminya. Ada saja. Jadi kalau wanita ini tidak melampiaskan kecemburuannya, maka dia akan terlampiaskan pada yang lain. Pada mertua, kepada saudari. Itu wajar. Sifat dasar wanita. Cuma hendaknya bisa dikendalikan. Dan laki-laki pun harus bisa paham. Memang wanita itu lasawahibu Yusuf. Seperti wanita-wanita zamannya Nabi Yusuf. Ya, cemburu, pencemburu. Kemudian punya rencana-rencana. Rencana jebak Nabi Yusuf kan, baik Sulaikhonya atau wanita-wanita di satu kota itu jebak Nabi Yusuf, pengen lihat Yusuf itu gantengnya kayak apa ya. Dan setelah ketahuan perilaku mereka, justru yang dijerumuskan siapa? Nabi Yusufnya. Nah itulah hendaknya wanita itu bisa menjaga diri ya, bisa menjaga diri. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita tunggu. Pertanyaan yang kemarin yang belum dijawab silahkan ditanyakan lagi supaya ingat. Kemarin ada banyak yang belum kita jawab kayaknya. Waktunya nggak cukup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Fadal, para aba, bapak-bapak, para ibu-ibu, monggo. Kalau tidak ada ya sudah kita tutup saja. Silahkan bisa tanya lewat cari kertas atau bisa lewat chatting. Kalau Ummahat chatting ke istri saya. Kalau Ikhwan bisa langsung ke nomor saya. Monggo, ada pertanyaan, Pak? Aktif ya? Aktif. Aktif. Apa Ustaz, apa CCTV yang di masjid dimatikan atau aktif? Saya kurang tahu ya. Ini aktif ya? Oh iya, aktif berarti. Jadi kalau mau dibuka chatnya jangan menghadap ini ya. CCTV.
Dan ini nggak ada live-nya ya, nggak ada siaran langsung, ya videonya nggak ada ya. Jadi jangan salah paham. Nah, jadi CCTV-nya itu hidup, jadi dijaga saja masing-masing. Kalau yang membuka cadarnya ya hadapnya jangan hadap ke sini lah. Memang ada dua sisi ya. Yang pertama ini CCTV aktif, yang kedua beberapa keluhan dari umahat, apalagi yang baru ya. Oh, ngaji kok cadaran semua nggak dibuka, padahal di masjid. Ya satu sisi karena di masjidnya ada CCTV. Nggak kelihatan ya? Ya kalau yang di belakang kain ini insya Allah nggak kelihatan. Tapi yang di pojok belakang, yang di tembok itu kelihatan mungkin. Saya kurang paham. Jadi kadang perlu juga untuk saling mengenal, itu membuka cadarnya sesama umahat, supaya orang baru itu nggak bingung. Tutupan semua, bingung mau kenalan nggak kenal. Ngajinya sama siapa nggak tahu ya, orangnya tutupan semua. Bingung juga. Ya silahkan disiasati lah ya, disiasati untuk nggak terkena CCTV. Nah, untuk sepersusuan itu jika seorang perempuan menyusui bayi orang lain minimal berapa kali? Berapa? 4 kali kenyang atau 5 kali kenyang. Kalau sudah 4 atau 5 kali kenyang, itu jadi mahram, mu'abbad selama-lamanya. Jadi ada mahram muaqqadah, ada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mahram nasab seperti bapak, ibu ke atas, kakek, nenek, buyut, ya. Kemudian apa lagi? Sangga, gentong, siwur, macam-macam lah ya. Terus ke bawah anak kita, cucu kita, cicit kita, dan cicit dan seterusnya. Kemudian pasangan dari anak-anak kandung kita. Pasangan. Baik itu masih jadi pasangannya atau sudah mantan. Jadi nggak ada mantan mantu ya. Mantu itu selamanya. Kalau mantan istri, mantan suami ada. Tapi kalau mantan mantu nggak ada. Mantan mantu, mantan mertua. Ini bekas mertua saya. Nggak ada bekas-bekasan mertua. Selamanya. Walaupun Anda sudah cerai sama anaknya, tetap itu orang tuanya mantan istri Anda, tetap mertua. Karena itu mahram, mu'abbad selama-lamanya. Gitu ya, mahram. Kalau sudah ya mujaradul aqd. Mujaradul aqd. Jadi kalau sudah akad, maka otomatis baik istri itu sudah dihubungi atau belum, otomatis orang tua kandung daripada si istri itu mahram mu'abbad selama-lamanya. Demikian pula orang tua dari suami itu jadi mahram mu'abbad. Jadi kalau bapak ibu mertua sekaligus juga kakek nenek mertua dan ke atas. Begitu ya. Itu namanya mahram mu'abbad selama-lamanya. Enggak boleh dinikahi itu ya. Yang boleh itu begini, kalau kita menikahi seorang misalkan janda. Menikahi seorang janda, dia punya anak perempuan. Kemudian belum berhubungan sama ibunya, jandanya ini, lihat anaknya lebih cantik. Akhirnya, udahlah kamu saya cerai saja ya. Saya nikahi anaknya kamu saja. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Secara hukum boleh. Ya, kalau pribadi biasanya nggak mau lah. Enak saja. Saya ditinggal mau ngerebut anak saya lagi, ya kan? Tapi kalau orang tua dari si istri itu otomatis mahram dengan mujaradul aqd, dengan akad nikah itu sudah otomatis. Tapi kalau
anak bawaan istri, kalau kita belum berhubungan sama istri, anak bawaan ya, itu belum mahram. Tapi kalau sudah berhubungan sama istri tersebut, maka anak bawaan jadi mahramnya kita selama-lamanya. Paham ya? Jadi pikir-pikir dulu kalau menikahi janda, anaknya sudah gede. Ya. Barangkali lihat anaknya malah senang. Ya, kalau senang berarti jangan. Ya diceraikan saja itu ibunya, kemudian ngelamar anaknya. Kalau boleh. Biasanya yo dimarahi lah ya. Nah, tapi kan kita bicaranya hukum ya. Jadi kalau hukum itu boleh. Tapi kalau istrinya sudah dihubungi, maka anak bawaan itu otomatis menjadi mahram. Kemudian ada mahram muaqqatah. Mahram yang mu'abbadah tadi kurang ya. Seperti saudara bapak, saudara ibu. Ini namanya mahram mu'abbad. Saudaranya bapak, saudarinya ibu, bapak, saudaranya ibu, saudarinya ibu, itu mahram. Adapun kalau sepupu, anak daripada saudaranya bapak itu bukan mahram. Boleh nikah dengan sepupu. Lebih tua atau lebih muda, silakan saja. Gitu. Kemudian ada mahram muaqqatah. Mahram muaqqatah itu asalnya bukan mahram, tetapi tidak boleh dinikahi terbatas waktu. Contoh, ipar, saudari dari istri kita. Allah larang itu, an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kau kumpulkan dua saudari dalam satu waktu di peristri. Misalkan sudah menikahi kakaknya, kemudian dia menikahi adiknya, itu nggak boleh, haram. Kecuali yang telah lalu. Termasuk pula mengumpulkan seorang wanita dengan kholahnya, dengan bibinya, itu nggak boleh. Misalkan, atau kebalikannya, kita nikah seorang wanita, wanita itu punya keponakan, itu anak dari saudari kandungnya. Maka nggak boleh kita nikah lagi dengan keponakan si istri, keponakan kandung ya. Kalau sekarang kadang bukan siapa-siapa dianggapnya keponakan. Nah, jadi kita harus jeli ya. Karena bukan siapa-siapa, siapa keponakan dari mana, betul bukan siapa-siapa. Ya ini mahram, masalah mahram demikian. Nah, kenapa muaqqatah? Karena kalau sudah pisah boleh dinikahi. Seperti Utsman menikahi Zainab dan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi di waktu yang berbeda. Kalau Zainab kan suaminya namanya siapa? Zainab. Abil As. Ya, namanya Abil As. Itu mantu pertamanya Rasul. Abul As bin Rabi'. Ini mantu pertamanya Rasul. Ya, mantu keduanya adalah Utsman bin Affan, mantu berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Gitu. Bismillah, mau bertanya, Ustaz, orang tua anak sering meminjam uang. Minjam ke siapa? Dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu dekat, akan tetapi janji tersebut tidak ditepati. Oh, pinjam ke anak maksudnya. Sedangkan anak sendiri juga membutuhkan uang tersebut. Kalau harus ditagih terus menerus tidak enak, karena itu ortu sendiri. Bagaimana harus menyikapinya? Bahasanya utang tapi tidak hutang. Paham? Jadi secara hukum harta anak itu harta orang tua. Suatu ketika ada seorang anak datang kepada Rasulullah mengeluhkan orang tuanya yang tadi, yang minta uang atau pinjam atau kadang ngambil. Rasulullah marah. Anta wa maluka li abika. Kamu itu ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh hartamu itu milik bapakmu. Lagi sama orang tua. Ya kalau memang orang tua mau mengembalikan, jadi kita terima saja. Tapi nggak usah kita tagih. Walaupun atas namanya hutang, itu bukan hutang. Kalau mati kamu juga yang nanggung. Sama. Coba kalau misalkan orang tua mati, hutangnya sama siapa?
sama saya. Hutang enggak? Dia enggak hutang. Karena dia ahli waris yang akan menanggung hutangnya. Muter-muter tok. Ya, muter-muter tok. Jadi enggak ada. Walaupun orang tua mungkin atas namanya hutang, itu harta dia. Kita kasih. Kalau ada, kasih. Kalau dikembalikan, ya udah terima saja. Tapi kita jangan nagih, enggak usah nagih. Ketika sahabat ini nagih ke orang tuanya, Rasulullah marah. Anta wa maluka li abika. Kamu itu sekujur tubuhmu dan seluruh hartamu milik bapakmu. Paham ya? Nah, begitu. Jadi enggak usah ditagih. Itu kalau enggak bayar, ya itu memang bukan hutang. Paham? Siapa? Nafkah. Tapi saya berat. Yang ikhlas supaya dapat pahala. Qadarullah itu tadi kan. Tapi tapi gimana, mau syariatnya begitu. Ini sama anak loh ya. Sama anak. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum wanita yang bekerja di tempat kerja yang campur baur antara laki-laki dan perempuan? Campur baurnya gimana nih? Ikhtilat apa khulwat? Pertama, dibedakan antara ikhtilat dan khulwat. Kalau khulwat berduaan, la ya juz, nggak boleh. Mutlak nggak boleh. Kalau di tempat yang ikhtilat, secara asalnya itu nggak boleh, kecuali pada perkara-perkara yang tidak bisa dihindari, seperti di pasar. Atau bisa hindari nggak di pasar? Imam pedagangnya laki-laki, pembeli perempuan, atau pedagangnya perempuan, pembelinya laki-laki. Itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau bisa dihindari, seperti kantor, itu kan tinggal dipisah saja, ya kan? Maka tetap dipisah. Karena secara asalnya laki-laki perempuan itu harus dipisah. La tadkhulu 'ala nisa, jangan kalian masuk di ruangan yang penuh dengan wanita kecuali ada pemisah. Ya. Adapun di tempat-tempat yang nggak bisa dipisah, ya, maka perempuan itu harus menjaga adabnya, menutup auratnya dan seperlunya, seperti pasar atau bis umum. Susah kan? Ya. Kecuali yang sudah punya otoritas. Dalilnya mana Zat? Oh banyak. Masih ingat kisah sahabiat yang berjualan di pasarnya orang Yahudi, kemudian kerudungnya ditarik sama orang Yahudi. Setelah ditarik, ada seorang Muslim ngambil pedang, perang di situ. Akhirnya terbunuhlah orang Yahudi. Setelah terbunuhnya orang Yahudi, Muslimnya ini dibunuh lagi sama orang Yahudi. Akhirnya terjadinya perang antara kaum Muslimin dan orang Yahudi. Dipicu karena orang Yahudi itu melecehkan jilbab, ya, seorang sahabiat yang ketika itu sampai terlepas, sampai jatuh, diinjak jilbabnya. Artinya itu permasalahan itu. Tetapi permasalahan pendalilannya adalah boleh wanita itu berjualan atau membeli di pasar. Ya. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak ruangan, kayak apa, itu jangan dicampur, dipisah. Kantornya dipisah. Tempatnya dipisah. Laki-laki, perempuan. Ya. Itu lebih aman. Ya. Jadi kita ngambil tengah-tengah. Secara asalnya itu jangan, tapi beberapa hal yang tidak bisa dihindari, seperti tadi, seperti di pasar atau di tempat umum, bis umum, maka ya tidak mengapa. Itu daruratul hajah namanya. Paham ya? Nah.
Kenapa Islam itu memberikan jarak antara laki-laki dan perempuan? Karena kalau nggak ada jarak bahaya. Ya, laki-laki perempuan kalau nggak ada jarak itu bahaya. Yang bukan mahramnya itu bahaya. Dan mohon maaf, salah satu tanda hari kiamat min asyrati sa'ah itu jumlah wanita itu 50 kali lipat daripada laki-laki. Diterangkan oleh Qurtubi dalam Tadhkirah bahwasanya wanita itu akan menduduki kedudukan laki-laki. Itu salah satu kemungkinan. Atau kemungkinannya adalah karena terjadi banyak perang, akhirnya terbunuhlah laki-laki, sehingga satu laki-laki itu dia harus mengurusi, menafkahi 50 wanita. Bukan menikahi ya, tapi menafkahi, mengurusi. Ya. Atau bisa bermakna tadi, posisi-posisi laki-laki sudah tergeser oleh perempuan. Sekarang kita lihat, buruh pabrik, karyawan pabrik, lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-lakinya apa? Jemput di gerbang. Bener gak? Iya. Di rumah, ya, yang ngurusi rumah tangga. Kan kebalik ini. Nah ini akhirnya rumah tangga itu nggak nyaman. Rumah tangga itu nggak tenang. Karena harusnya laki-laki yang keluar saling nafkah, perempuan yang ngurusi anak dan rumah. Biasanya kalau tersibukan seperti ini akan pincang. Ketidaknyamanan itu akan timbul, akan muncul. Ya. Kita tidak mengatakan haram wanita itu bekerja, bukan. Ya, karena masing-masing punya alasan, punya kepentingan, punya hajat. Tetapi jangan lupa tanggung jawab utama nafkah adalah suami. Tanggung jawab utama perempuan adalah ngurusi anak dan rumah. Itu. Ana tidak mengatakan perempuan nggak boleh kerja, boleh serasalnya. Tapi pekerjaan utama dan tanggung jawab utama itu jangan lupa, yaitu ibu rumah tangga. Kalau sekarang kalau ada wanita kenalan, apa kerjaannya? Ibu rumah tangga, kayak malu. Padahal dari semua profesi wanita, apa dokter, apa insinyur, apa dosen, apa pekerjaan profesi wanita yang paling mulia nomor 1 adalah ibu rumah tangga. Harus bangga itu. Apa pekerjaan kamu? Ibu rumah tangga. Pekerjaan termulia di dunia bagi seorang wanita. Nah itu. Jangan minder ya. Jangan minder. Kan masih banyak usaha-usaha yang dijalankan dari rumah itu sekarang seabrek mas. Pak, Bu. Ya, seabrek sekarang. Saya punya teman yang cuma kerjanya di rumah. Ibaratnya cuma uncang-uncang di atas kursi. Sambil pegang HP, tapi orderannya banyak. Artinya, ya demikian. Kita sudah di zamannya dipermudah bagi ummahat, bagi ibu-ibu untuk bekerja dari rumahnya. Bahkan laki-laki pun banyak sekarang. Begitu ya. Jadi nggak usah dipersulit. Ada yang mudah ambil. Dan jangan lupa tentang tugas dasar, tugas tanggung jawab yang paling utamanya adalah ibu rumah tangga. Bagaimana hukum anak adopsi? Apa maksudnya anak adopsi ini? Ngambil anak kemudian diurusi. Bagus. Tapi itu bukan mahram. Bukan mahram. Bukan mahram kita dan bukan ahli waris kita. Solusinya gimana? Adopsi anak mahram. Misalkan adopsi anak saudara kita. Itu paling utama. Kita punya kakak, punya adik, kita aja belum punya anak. Udah tak ambil satu untuk saya urusin. Karena kedudukan anak saudara itu seperti anak kandung kita. Ya, jadi nggak repot-repot, itu sudah mahram. Ya. Tapi itu pun mahram bagi si istri, misalkan saudara istri. Bagi suami kalau perempuan bukan mahramnya juga. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalau pengen aman sekali dipersusui.
Tapi repotnya kalau perempuan itu belum hamil biasanya belum bisa keluar ASI-nya. Repot ya, repot memang. Jadi anak adopsi ini itu bagus. Jangan dipahami anak adopsi itu perlakukan seperti anak kandung. Tidak, dia bukan anak kandung Anda. Perlakukanlah dia sebagaimana posisinya. Jangan menggantikan posisi anak kandung. Nanti kasihan ketika besar dia menuntut apa yang bukan haknya. Zaman sekarang kadang anak adopsi tetapi dia menguasai harta orang tua asuhnya. Kebaikan orang tuanya dibalas dengan kezaliman dia. Na'udzubillah min dzalik. Kok tahu Ustaz? Ya banyak kasus yang ditanyakan ke anak. Salah satunya masalah seperti ini. Ya. Jadi kalau mau mengasuh anak bisa dengan membiayai anak di pesantren, itu salah satunya sudah anak asuh. Nah kita juga malah nyari siapa yang menanggung. Kan tidak semua anak di pesantren itu mampu semua. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Bahkan ada orang tua yang punya anak 5-limanya mondok semua. Bayangin aja tuh biayanya berapa. Maka silahkan dibiayai yang seperti itu. Lebih pahalanya sama, tapi lebih aman. Harta yang sudah dihibahkan kepada anak-anak saya tapi diminta kembali karena orang tua masih banyak kebutuhan. Hartanya berupa tanah. Boleh enggak? Boleh saja. Karena orang tua. Tapi kalau bukan orang tua, kalau sudah kita ngasih, itu jangan diminta kembali. Itu seperti menjilat muntahannya sendiri. Dan saran ana, orang tua itu tidak usah memberikan hibah besar kepada anak. Jangan. Beri nafkah saja. Kenapa? Ya ini salah satu akibatnya. Dan yang kedua nanti orang tua ketika tua, asetnya sudah dikasihkan ke anak semua. Siapa yang ngurusin orang tua? Kalau orang tua butuh obat, mau jual mana? Mau berobat pakai apa? Uangnya sudah habis untuk anaknya. Anaknya belum tentu berbakti semuanya. Banyak anak sekarang durhaka. Orang tuanya masih hidup, sudah, Pak, saya minta warisannya. Enak saja warisan, bapak belum mati kok minta warisan. Ya. Bisa jadi mati dulu ini anaknya. Kalau anaknya mati dulu, bapaknya yang dapat warisan, bukan anaknya. Ya sekarang banyak ya, naudzubillah min dzalik ya, ittaqillah, takwalah kepada Allah, minta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Ini durhakanya durhaka ini. Atau bagi waris saat orang tuanya masih hidup. Wallah ini bukan waris. Maling, rampok. Orang tua masih hidup kok dibagi warisnya. Mohon maaf bahasa anak agak kasar. Untuk menunjukkan ini perbuatan perampokan, perbuatan yang keji. Yang pertama, dia mengambil harta yang bukan miliknya. Yang kedua, dia menghindari hukum Allah, yaitu waris. Tolong bacalah ya, yang ada godaan seperti ini, baca surat An-Nisa 11, 12, 13, 14. Termasuk ancamannya orang yang melampaui batasan-batasan Allah. Tolong dibaca. Ingat itu. Tentang waris. Wasiat Allah kepada kita. Kalau pembagian waris tidak sesuai dengan syariat, laki-laki dapatnya sama dengan perempuan, tapi sudah terjadi. Kalau mau menggugat, maka akan jadi hal yang kurang baik antara adik dan kakak tersebut. Bagaimana solusinya? Gugat di pengadilan. Selesai. Itu masalah hak. Kalau sudah digugat, jelas haknya, kasihkan monggo. Dikasihkan monggo. Oh, kejam banget. Bukan kejam. Keadilan ini harus ditegakkan. Hukum itu harus jelas. Kalau ngalah, ya Anda membiarkan saudara Anda memakan harta dengan batil. Atau minimalnya jangan di pengadilan, Ustaz, malu-maluinnya monggo dimusyawarahkan. Hukum Islamnya begini, surat An-Nisa 11, 12, ancamannya 13, 14, silahkan. Di awalnya 11, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan mengenai haknya anak-anak kalian itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu
2 kali daripada perempuan. Dan seterusnya. Dan ancaman di belakangnya itu luar biasa. Siksa yang pedih bagi orang yang memakan harta waris yang bukan haknya. Jadi solusinya dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan dengan baik. Kalau sudah disampaikan masih banggel, ya disampaikan saja, boleh antum tuntut di pengadilan. Itu haknya antum. Pecah persaudaraan bukan antum yang memecah persaudaraan. Yang memecah persaudaraan adalah yang mengambil hak orang lain. Kita kasihan karena dia nanti makan harta saudaranya dengan batil. Ya, saya sering menyampaikan, tolong hukum ini bukan pakai perasaan, tegakkan dulu. Ya, tegakkan dulu. Kalau ngalah-ngalah terus ya sudah, akhirnya jadi haram terus yang dimakan. Apalagi habis dapat warisan beli rumah, rumahnya dipakai haram terus nanti. Hati-hati ya. Mohon maaf ya, agak keras saya takbirnya, ucapannya. Pada pembahasan ya bab ke-7, pengerokan rambut, 7 anak kami semua sudah diakikoi, tapi penyembelihan hewan akikah lebih didahulukan daripada mencukur rambut. Karena dengan alasan pengurusan hewan akikah lebih lama daripada mencukur rambut. Sah akikah ya sah saja. Tapi kenapa harus mendahulukan yang sulit, mengakhirkan yang mudah? Seharusnya yang mudah dulu dilakukan, baru yang sulit. Nyukur kan gampang kan? Ini kok mendahulukan yang sulit, mengakhirkan yang mudah. Akhirnya yang mudah jadi sulit. Wis kesel, wis males, ngantuk, akhirnya kelayah. Tahu kelayah ya? Bablas sudah. Maka jangan, yang mudah dulu dilakukan. Apa itu? Dicukur dulu. Dikasih nama dulu. Ya kan? Baru setelah itu diakikoi. Kaligrafi abana, kemarin sudah ya. Kaligrafi abana sudah kayaknya sih. Oh ini. Ketika lihat ortu belum mengakikoi kami, kemudian setelah kami sudah jadi ortu dan banyak tanggungan, kami diberi fulus dari orang tua sejumlah harga ekor kambing bagi anak perempuan, seharga bagi 2 bagi anak laki-laki. Tapi fulus tersebut ternyata tidak untuk mengakikoi diri kami, tapi untuk kebutuhan hidup yang lainnya. Lebih banyak seperti bayar SPP, daftar ulang, anak-anaknya. Apakah ortu kita sudah terlepas dari kewajiban untuk mengakikoi anak yang tadi belum akikoi? Ya belum lepas. Uang belum terlaksanakan, belum lepas. Tanggung jawabnya siapa? Kan uangnya sudah di Anda tanggung jawab dong. Tanggung jawab orang tua belum lepas, belum akikoi. Nah duitnya ya tadi dipakai sama Anda, diganti. Ya, diganti. Wong suruhnya akikah kok bayar SPP. Bayar SPP tetap bayar SPP, akikah tetap akikah. Gitu ya. Jangan ya udahlah, akikah saja enggak bisa bayar SPP. Dua-duanya wajib, bayar semuanya. Apalagi SPP itu untuk makan anak. Antum semuanya. Kita yang ngurusi pondok itu pusing. Antum bapak rumah tangga, berapa anggota keluarga antum? Istri maksimal 4, anak paling yang ada 10 lah ya. Pusing nggak? Pusing ngurusi kebutuhan nggak? Atau istri 1 wis, anak 2, pusing nggak pak? Pusing pak ya. Nah kita di pondok itu ngurusi puluhan anak, ngasih makannya itu loh. Makanya sering kalau ada orang tua yang masih nunggak SPP anak pondok, tak katakan, Pak, bagaimana kalau seandainya anak pondok nggak tak kasih makan 2 hari aja, Pak? 2 hari nggak kasih makan, kira-kira anak akan dianggap zalim apa tidak? Nggak tak kasih makan 2 hari, kira-kira zalim nggak saya? Jawab, Pak. Jawab nggak?
Dolim nggak saya? Dolim nggak? Dolim nggak ngasih makan selama 2 hari, bisa pada sakit. Bahkan ada yang ngomong, wah kalau kayak gitu anak saya tak tarik saja. Nah, gitu ya Pak ya. Nah sekarang ya Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i itsma yudhi'a bima yaqut. Cukup seorang itu teranggap jelek kalau dia menyia-nyiakan orang yang harus dia kasih makan. Sudah waktunya lapar, nggak dikasih makan. Sudah jatuh tempo masa SPP bayar, nggak bayar. Padahal itu untuk makan anak dia. Kadang ya subhanallah ya, itu menguji keikhlasan kita. Ada yang setengah tahun nggak bayar. Padahal anak itu nggak mungkin laparnya ditunda setengah tahun. Kira-kira bisa nggak? Santri ya, kamu fulan karena abinya kamu belum bayar SPP, kamu nggak usah makan. Sampai kapan? Sampai bayar SPP. Berapa? 1 bulan. 1 bulan. Mati sudah. Kira-kira dolim nggak saya? Dolim. Dan subhanallah, anak nggak pernah membeda-bedakan yang bayar SPP dan tidak bayar SPP. Semuanya sama dalam belajar, mengajar. Makan pun sama. Bahkan kita tidak pernah menagih SPP ke santri. Nggak pernah sama sekali. Nagihnya ke orang tua. Pakai surat. Nggak pernah ngomong ke kamu belum bayar SPP, nggak pernah. Ke santri nggak pernah. Dan kita pun melarang orang tua untuk ngomongi anak, oh, kamu belum bayar SPP, nggak usah berangkat sekolah. Bukan begitu. Jadi satu sisi itu kita toleran, tapi satu sisi kita harus tegas juga. Toleran sama anaknya supaya belajar. Jangan sampai gara-gara nggak punya uang nggak belajar, harus belajar. Tapi kita juga tegas sama orang tuanya, itu kewajiban Anda. Ngasih makan itu kewajiban ustaz apa kewajiban orang tua? Kewajiban ustaz. Nek santrine ono 100 iki ustaze mangani wong 100 ngono. Tapi ya kewajiban orang tua lah. Kita saling kerjasama ya. Saling kerjasama. Ya, subhanallah, makan ya untuk anak antum sendiri, pahala ya pahala bagi antum sendiri. Jadi miskinnya kita, fakirnya kita tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menafkahi dan tidak membuat kenyang orang yang lapar. Anak kita lapar, abi nggak punya duit, sudah kenyang saja, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Punya duit nggak punya duit, harus cari makan untuk ganjal perut anaknya yang kelaparan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Orang yang punya keluasan harta, hendaknya dia berikan keluasan hartanya. Jangan dia tunda-tunda lah, oralah nggo tuku mobil, nggo tuku motor, matal ghani zulmun. Kalau Anda punya uang kemudian menunda penundaan bayaran, itu zalim. Punya hutang ditunda pembayarannya, punya tanggungan tanggung jawab SPP, kemudian untuk kebutuhan yang lain, zalim seperti ini. Kemudian wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang kedua, barang siapa yang rizkinya terbatasi, fakir, miskin, bangkrut, falyunfiq mimma ataahu Allah. Tetap dia berinfak dari harta berapapun yang Allah beri kepada dia. Berarti apa? Nafkah tidak gugur karena miskinnya kita. Walaupun kadar yang kita beri itu beda sama orang kaya. Makanya Anda sering sampaikan, di pondok itu ada SPP standar. Yang kaya, yuk jangan bayar standar lah. Oh, gaji Anda 20 juta, bayar SPP 500 ribu. Ngisin-ngisin kira. Bayar SPP-nya 2 juta. Yang lebihnya untuk apa? Bantu yang tidak mampu. Masih banyak yang tidak mampu. Orang tua itu datang kepada kita, Ustaz, anak saya itu 5 Ustaz, mondok kabeh Ustaz. Gaji antum piro, Pak? Gajinya 2.100.000 kerja di pabrik Ustaz. Coba. Ndak seloro ora. SPP 550, anaknya 5. Itu sudah berapa tuh? 2.750.000. Gajinya 2.100.000. Cukup enggak ini?
Cukup nggak? Nah, harus dibantu yang kayak gini. Tapi tolong jangan ke ustadznya semua. Ya. Sudah ustadznya suruh ngajar, suruh ngurusi, suruh koordinasi makan, suruh juga nanggung ini. Kalau satu anak masih bisa. 2 anak berat, 3 anak sangat berat, 100 anak, waduh, bahaya ini. Jadi tolong saling memahami. Jangan disamakan, itu Saudi kok gratis, Saudi. Jangan samakan sama kita. Nah itu sekolah negeri gratis, itu sekolah negeri yang bayar pemerintah. Wong kita sekolahnya aja ngontrak. Ya, pondok kita itu ngontrak sebagiannya. Yang kita pakai ngontrak tuh. Yang kita pakai sini ngontrak juga. Yang milik sendiri yang sebelah sana. Mikir kontrakan itu sampai puluhan juta per tahunnya. Mohon maaf ya. Tetapi supaya kita saling memahami. Kita ngurusi rumah tangga kita pusing juga kan. Nah apalagi ngurusin banyak santri. Ya. Jadi tolong saling memahami. Ketika ustadznya nagih, wah ustadznya matre temen sih. Ya. Jangan husnudzon sama kita. Kalau matre ya 3 kali nunggak DO begitu kan. Lo enggak pernah. Ada beberapa santri nunggak sampai 6 tahun pun enggak pernah kita DO-DO-an, enggak pernah. Enggak ada. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada. Enggak usah disebut. Ayo. Terus solusinya gimana? Anak carikan muhsinin. Ditagih nggak? Tetap kita tagih setiap 3 bulan. Layangkan surat penagihan. Nggak bayar, ya kita carikan muhsinin. Terbayar nggak? Sebagian. Dari sekian juta mungkin 30%, 40%-nya berhasil tertutupi dari muhsinin yang kita cari. Seperti itu. Ya. Jadi saling memahami kondisi. Ya. Daripada bingung nyari anak asuh, ya tadi angkat satu anak asuh di pondok, dibiayai dari awal sampai akhir. Tolong seperti itu lebih manfaat. Ya, kalau mau bersedekah, itu anak-anak pondok penuntut ilmu, silahkan. Ya, subhanallah, nikmat kalau kita mengurusi anak-anak orang. Ya, ngasih makan, minum. Ya, kalau antum punya rezeki silahkan. Kalau kita nggak butuh, kita juga nggak akan minta-minta. Tapi kalau memang butuh, kita tawarkan. Ya, siapa yang mau membantu silahkan. Pahalanya untuk diri sendiri. Lebih tinggi mana kedudukan seorang istri dengan seorang selir di mata suami menurut syariat? Di mata suami apa mata syariat ini? Kalau mata suami ya yang paling dia sukai, yang paling, ya kan? Seperti istri mana yang paling disayang? Pertama sampai keempat. Ya normalnya laki-laki milihnya yang paling dia senangi. Kan begitu. Tapi syariat itu menyamakan kalau istri. Kalau antara selir atau istri tentunya tinggi istri, bukan selir. Tinggi istri. Selir itu budak. Selir itu budak. Istri itu adalah istri, sama-sama merdeka, dinafkahi. Bagaimana hukum haji tanpa mahram karena suami meninggal? Ya anaknya ikut. Kalau tanpa mahram hajinya sah, tapi dia salah dalam sisi ya melanggar perintah Allah. Ya, seorang wanita beriman tidak boleh safar illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahram. Ya sabar. Ya, untuk apa namanya? Cari mahramnya. Dan itu salah satu dia belum mampu kalau belum ada mahramnya. Jadi begini, dia mampu finansial tapi belum mampu berangkat. Begitu. Karena belum ada mahramnya. Boleh dia tunda. Kalau ternyata meninggal dunia belum dilaksanakan, maka apa? Maka walinya menghajikannya. Karena dia sudah mampu finansial. Beda kalau orang tua antum meninggal, finansialnya belum mampu, maka tidak wajib menghajikan orang tua.
Tapi ketika orang tua meninggal, sudah mampu finansial, sudah ada keinginan, bahkan sudah dapat nomor urut, meninggal dunia berarti dia punya hutang haji. Walinya harus menghajikan. Paham ya? Nah, ini harus diperhatikan. Kita anak itu harus membayar hutang-hutang orang tua kita, baik harta, janji, ataupun puasa, ataupun haji. Demikian sampai di sini. Ini pertanyaan kalau semakin banyak sekali nih. Awal setengah 10 belum muncul, ini jam 10:04 sudah bertambah lagi. Jadi jangan ya, nanti waktunya ya banyak sekali. Mungkin sampai di sini saja. Al-afu minkum, lebih dari biasanya. Tolong diingatkan kalau lebih dari jam 10 ya. Batasnya jam 10. Ya, batasnya jam 10. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.